warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Dwi Rianti dengan NIM F105124127 dari kelas A1. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang interior bumi, litosfer, dan hidrosfer. Nah, mungkin kita sering mendengar istilah tersebut, tapi sudahkah kita benar-benar memahaminya? Nah, daripada penasaran, yuk kita bahas sama-sama agar lebih jelas dan mudah dipahami. Cekidot. Nah, bumi bukan hanya sekedar tempat kita tinggal, tetapi bumi juga memiliki struktur internal yang kompleks dan tersusun atas beberapa lapisan dengan sifat fisik yang berbeda. Nah, perbedaan sifat ini berperan penting dalam menentukan pergerakan material di dalam bumi dan menyebabkan berbagai fenomena alam seperti gempa bumi, aktivitas gunung api, serta perubahan bentuk permukaan bumi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana struktur bumi bekerja dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan di permukaan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian interior bumi. Nah, di interior bumi ini terdapat struktur internal bumi yang terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama, ada kerak bumi, ada mantel bumi, dan ada inti bumi. Nah, kerak bumi ini merupakan lapisan paling luar dan menjadi tempat berlangsungnya kehidupan. Ketebalannya relatif tipis dibandingkan lapisan lainnya. Namun, ia memiliki peran penting karena disinilah terjadi berbagai aktivitas seperti pelapukan, erosi, dan pembentukan tanah. Nah, kemudian di bawah kerak terdapat mantel bumi yang merupakan lapisan paling tebal. Nah, mantel bumi ini tersusun atas material silikat yang kaya akan magnesium dan besi. Secara fisik, mantel bumi ini bersifat plastis, yaitu padat tetapi mengalir sangat lambat. Pada mantel bumi ini terjadi arus konveksi, yaitu pergerakan material akibat perbedaan suhu antara bagian dalam yang lebih panas dan bagian luar yang lebih dingin. Nah, arus konveksi ini menjadi penggerak utama pergerakan lempeng tektonik. Selanjutnya, lapisan yang paling dalam adalah inti bumi yang tersusun terutama dari besi dan nikel. Nah, inti terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ada inti luar yang bersifat cair dan inti dalam yang bersifat padat. Nah, inti luar yang cair ini berperan dalam pembentukan medan magnet bumi yang melindungi bumi dari radiasi berbahaya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian tentang struktur bumi berdasarkan sifat fisiknya. Nah, litosfer merupakan salah satu dari struktur bumi berdasarkan sifat fisik. Nah, di sini saya ada menambahkan terkait struktur bumi berdasarkan sifat fisiknya, yaitu ada astenosfer dan mesosfer. Nah, litosfer sendiri memiliki pengertian yaitu lapisan paling luar yang bersifat keras dan kaku, terdiri dari kerak dan bagian atas mantel. Litosfer ini terpecah menjadi beberapa lempeng tektonik. Di bawah litosfer terdapat astenosfer yang bersifat lebih lunak dan plastis. Lapisan ini memungkinkan lempeng litosfer bergerak karena materialnya dapat mengalir. Sedangkan mesosfer merupakan lapisan yang lebih dalam dengan tekanan yang lebih tinggi sehingga lebih padat, namun tetap dapat mengalami pergerakan sangat lambat. Nah, perbedaan sifat fisik inilah yang menyebabkan adanya pergerakan di dalam bumi. Nah, litosfer yang terpecah menjadi lempeng-lempeng tektonik bergerak akibat arus konveksi di dalam mantel. Pergerakan ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada konvergen, yaitu pergerakan lempeng yang saling bertumbukan. Nah, peristiwa ini dapat membentuk pegunungan dan juga memicu aktivitas gunung api. Yang kedua, ada divergen, yaitu lempeng yang saling menjauh sehingga memungkinkan terbentuknya kerak baru. Yang ketiga ada transform,
yaitu lempeng yang saling bergeser yang umumnya menyebabkan gempa bumi. Nah, pergerakan ini berlangsung sangat lambat, namun dampaknya sangat besar terhadap permukaan bumi. Nah, akibat dari pergerakan lempeng tersebut terjadi berbagai fenomena geologi di permukaan bumi. Yang pertama, ada tektonik. Nah, tektonik ini yang menyebabkan terbentuknya pegunungan, patahan, dan lipatan. Kedua, vulkanisme, yaitu proses keluarnya magma dari dalam bumi ke permukaan. Vulkanisme ini dapat terjadi dalam bentuk intrusi, yaitu magma tidak sampai ke permukaan, dan ekstrusi, yaitu magma keluar dan membentuk gunung api. Yang ketiga, ada seismisitas atau gempa bumi yang terjadi akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba dan merambat dalam bentuk gelombang seismik. Nah, fenomena inilah yang menunjukkan bahwa aktivitas di dalam bumi sangat berpengaruh terhadap kondisi di permukaan. Untuk topik selanjutnya yaitu hidrosfer. Nah, selain lapisan batuan, bumi juga memiliki hidrosfer, yaitu seluruh air yang terdapat di bumi, baik di permukaan maupun di bawah permukaan, seperti laut, sungai, dan air tanah. Air di bumi memiliki siklus hidrologi yang meliputi evaporasi atau penguapan, kondensasi atau pembentukan awan, dan presipitasi atau hujan. Nah, hidrosfer memiliki peran penting dalam kehidupan karena menjadi sumber air bagi makhluk hidup. Selain itu, hidrosfer juga memengaruhi bentuk permukaan bumi melalui proses seperti erosi, yaitu pengikisan tanah oleh air, dan sedimentasi. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa struktur interior bumi tersusun atas 3 lapisan utama, yaitu kerak, mantel, dan inti, yang masing-masing memiliki sifat fisik berbeda. Perbedaan inilah yang menyebabkan terjadinya arus konveksi di dalam mantel yang menjadi sumber utama dinamika bumi. Nah, kemudian litosfer merupakan lapisan terluar yang kaku dan terpecah menjadi lempeng-lempeng tektonik. Pergerakan lempeng ini menimbulkan berbagai fenomena geologi seperti gempa bumi, gunung api, dan pembentukan pegunungan. Kemudian untuk hidrosfer ini mencakup seluruh air di bumi yang berperan penting dalam kehidupan dan mengalami siklus hidrologi. Selain itu, hidrosfer juga berkontribusi dalam membentuk permukaan bumi melalui proses erosi dan sedimentasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.